Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tari menikmati momen kebahagiaan yang tidak wajar tersebut. Dia merasa senang sekaligus merasa aneh. Keluar bersama Rio dan Ibel, dia seperti terbang ke masa lalu, di mana Dewa masih hangat-hangatnya, di mana dia masih langsing, masih muda, dan glowing. Kini Tari seperti menemukan sosok dewa yang dulu pada diri Rio. Lihatlah, pria itu bahkan bercanda dan bergurau dengan putri kecilnya. Makan es krim, membelikan coklat, dan banyak hadiah untuk Ibel. Kalau begini, ada pikiran jahat yang menyusup dalam diri Tari. Apakah ia harus ganti suami? Mama, ayo. Ibel lari kecil meraih balon yang hampir lepas, kemudian memberikan tali balon pada mamanya. Ia sendiri akan lari-larian bersama Om Tampan. Ibel ini matanya jeli, meskipun masih kecil sudah tahu Om ganteng. Pelan-pelan, pekik Tari melihat anaknya hampir jatuh. Ibel malah tertawa lepas ketika tubuhnya diangkat oleh Rio dan dijadikan pesawat terbang. Udah Om, takut, udah. Ngomongnya sih udah, tapi terlihat happy sekali. Sampai-sampai Tari merasa haru. LDR dan kesibukan dewa membuat waktu bersama keluarga sangat berkurang. Puas main sampai sore, kini Ibel sudah terlelap. Ia tertidur dalam gendongan Rio. Mereka dalam perjalanan pulang, sedang menuju mobil di parkiran. Makasih Rio, Ibel sepertinya sangat senang hari ini, ucap Tari tulus. Kamu kelihatan suka anak kecil, kenapa tidak menikah saja? Rio berhenti jalan, suasana menjadi sangat hening. Tari sampai merasa salah ucap. Bukankah itu pertanda wajar? Maaf kalau pertanyaanku mengganggu. It's okay. Tari buru-buru jalan duluan. Ia merasa tidak enak sendiri. Begitu tiba di mobil, Rio memberikan kuncinya. Kamu saja yang nyetir, bisa kan? Jangan, sini biar aku gendong Ibel. Tari mengulurkan tangannya. Dia tidak berani nyetir mobil. Ini karena mobil Rio mahal. Kalau beset sedikit, bisa-bisa gajinya kepotong habis. Sedangkan Rio, dia tersenyum tipis melihat ekspresi Mama Ibel tersebut. Sampai rumah, ketika Rio sudah pergi, Tari harus menjelaskan banyak hal pada sang suami lewat telepon. Kemarin mertuanya ke rumah dan ternyata kosong. Kemana Tari seharian itu? Dewa sudah mendadak seperti wartawan, memberikan banyak pertanyaan setelah mendapatkan banyak aduan dari ibu dan iparnya yang kebetulan mengantarkan mertua Tari ke rumah. Akhirnya, keributan lewat telepon pun tidak bisa dihindarkan lagi. Apa? Kamu kerja dan kamu tidak izin pada aku? Istri macam apa kamu Tari? Lalu bagaimana dengan Ibel? Apa kurang uang yang aku kasih selama ini? Kau pakai untuk apa uang itu? Jangan katakan untuk kau berikan pada ibu dan adik-adikmu. Tuduh Rio dengan nada gusar serta menggebu. Aku hanya ingin cari kesibukan, Mas, dan mau nabung sendiri. Tari mencoba tetap tenang, meskipun jiwanya sudah meronta-ronta. Ingin sekali membalas tiap kata demi kata, tapi masih bisa dia tahan. Dasar Tari memang orangnya sabar, kesabarannya setebal sofa. Halah, alasan. Bilang saja kamu malas bersih-bersih rumah, malas jagain anak. Memang berapa gaji kamu Tari? Perusahaan mana yang mau menerima? Cibir Dewa. Lelaki itu benar-benar memandang istrinya sebelah mata. Mas jangan khawatir, uang yang Mas kasih masih utuh. Masalah Ibel, dia ikut ibuku. Urusan rumah semuanya masih bisa aku handle. Tolong jangan bicara seperti itu, kata Tari.
Berani menjawab kamu sekarang, Mentang-mentang aku tidak di rumah. Dewa terus mengomel seperti radio rusak, sedangkan Tari, dia kelihatan malas mendengar ocehan sang suami. Keluar dari pekerjaan itu, mulai besok tidak usah bekerja. Kamu pikir aku tidak bisa mencukupi kebutuhan kalian? Maaf mas, aku tidak mau. Dewa langsung geram. Tari makin hari makin berani, persis seperti apa kata ibunya. Jangan-jangan Tari memang punya pria lain. Aku katakan sekali lagi, keluar dari pekerjaan itu. Tidak mau. Mereka masih bersitegang di telepon. Kau melawan, Tari? Maaf mas, tapi aku tetap pada keputusanku. Bukannya lebih baik aku bekerja daripada seharian di rumah tidak melakukan apapun. Balas Tari yang seolah menyindir sang suami. Dewa yang sudah kesal, dia memilih menutup ponselnya. Sedangkan Tari, dia langsung melempar ponselnya dan memeluk Ibel yang tertidur. Ibel, mama capek banget, gumam Tari, kemudian memejamkan mata. Selalu bertengkar membuat hidup Tari tambah stres. Sepanjang malam, Tari terbangun, kemudian iseng mengecek ponselnya. Dia menyalakan data, dan sesaat kemudian pria paling hangat akhir-akhir ini mengirim pesan. Belum tidur, baru bangun. Besok ada meeting pagi, tidurlah. Ya. Tari meletakkan ponselnya, melamun menatap jendela. Dret-dret, tiba-tiba ponselnya berdering, ada panggilan video masuk. Buru-buru Tari merapikan rambut. Di video call berasa mau ketemu sama pacar. Ya, cuma mengingatkan jangan lupa dokumen dalam map biru. Iya, padahal Rio mau menatap wajah Tari sebelum tidur. Namun dilihatnya mata Tari malah sembab. Tari, kau habis menangis. Tari langsung menggeleng. Tidak, matamu tidak bisa bohong, balas Rio. Tari langsung membuang muka. Di depan Rio yang perhatian itu, hati Tari mulai goyah. Bahkan dia bisa menangis di depan laki-laki itu. Sepanjang video berjalan, Rio hanya memperhatikan Tari yang mengusap matanya. Sepertinya aku terlalu lama. Tari, haruskah aku rebut paksa? Batin Rio yang melihat banyak beban kesedihan pada wanita yang ia sukai tersebut. Sebelum Rio datang tiba-tiba dalam hidup Tari, sebenarnya rumah tangga perempuan itu sudah tidak baik-baik saja. Rio datang seperti pahlawan bertopeng, mulai mengisi hati Tari yang mulai goyah. Setelah telepon malam itu, hubungan keduanya semakin intens. Tari lebih terbuka dan belajar menutup telinganya saat Dewa kembali marah-marah di telepon. Apalagi saat Tari bilang akan tetap kerja. Dewa ingin pulang dan bicara tegas pada istrinya itu. Sayang sekali, pekerjaan di sana tidak bisa ditinggal. Sial, mulai berani dia, rutuk Dewa sambil menendang benda di sebelah kakinya. Sayang, kartunya sudah limit, aku gak bisa belanja lagi, ucap wanita dengan manja. Ia menggelayut di lengan Dewa, padahal laki-laki itu sedang gusar. Belanja apa saja kamu ini? Omel Dewa. Marah pada Tari, tapi tak kesampaian, ia malah marah pada kekasihnya. Buat ke salon, skincare, tas saja kurang sayang. Dewa mencebik, wanita ini terlalu boros, beda sekali dengan istrinya. Diberikan berapa saja, pasti cukup dan tidak pernah protes. Ada koleksi tas terbaru, mumpung di sini, aku mau beli, boleh ya? Hidung Dewa mengembang, rasanya ingin marah tapi dia tahan. Ia kemudian memberikan sebuah kartu lagi dari dalam dompetnya. Makasih sayang.
Wanita itu langsung menghadiahi wajah Dewa dengan banyak stempel. Begitulah Dewa, uangnya habis hanya untuk memelihara wanita yang panuan, sering gatal dan pengen digaruk. Mulanya hanya main-main, lama-lama Dewa jadi kebiasaan.